Di sebuah bar di Los Angeles, Kapten Rich sedang karaoke. Ini malam terakhirnya sebelum pensiun. Penerbangan besok adalah yang terakhir, dan dia tahu itu. Dia nyanyi, dia flirting sama cewek-cewek di bar, dan semua orang di sana kayak ngerayain sesuatu yang harusnya cuma jadi momen biasa. Sementara itu, di hotel, kopilot Ben terima telepon dari istrinya Naen. Naen nanya kapan dia pulang. Anak mereka, Sean, lagi sakit. Tapi Ben malah nawarin jawaban yang terdengar kayak alasan. Jadwal berubah, penerbangan mendadak, nggak bisa diprediksi. Padahal kenyataannya jauh lebih sederhana dari itu. Ben sengaja milih penerbangan yang bisa ngejauhin dia dari rumah. Besok paginya di bandara, seorang penumpang bernama Dan lagi merokok di luar sambil ngecas tabletnya pakai power bank yang udah uzur. Petugas keamanan negur dia, merokok dilarang di sini. Dan dengerin, angguk, tunggu petugasnya pergi, terus nyalain rokok kedua. Waktu masuk ke counter check-in dan ditanya, apakah kopernya ada baterai atau power bank? Dia jawab, tidak ada. Di dalam bandara, Ben ketemu seorang anak perempuan bernama Cora yang kelihatan gelisah banget. Cora benci naik pesawat. Ayahnya, Declan, coba nemenin. Tapi Cora lebih milih sinis daripada ditenangkan. Ben ikut nyoba, nawarin perspektif bahwa ada hal yang jauh lebih berbahaya daripada terbang. Cora nggak beli argumennya, tapi Ben nggak maksa. Dia bilang, kadang dalam hidup lo harus ambil beberapa jalan memutar dulu buat sampai ke tujuan. Kalimat itu ternyata lebih buat dirinya sendiri daripada buat Cora. Ibu tiri Cora, Gia, datang bareng anaknya Finn. Gia masangin tracker digital di baju Finn dan ngaktifin aplikasinya di ponsel. Passwordnya ulang tahun Finn. Detail kecil yang kelihatan sepele. Di gate keberangkatan, pemain esports bernama Lily hampir nubruk Hutch. Atlet gulat Amerika yang punya kebiasaan ngeledek siapapun yang main game. Hutch mulai provokasi, Lily balik nantang, situasinya hampir panas sebelum pelatih Hutch narik dia pergi. Sam, pemimpin tim Lily, datang dan negur Lily karena terlalu gegabah. Bukan soal Hutch, soal cara Lily main di turnamen terakhir mereka. Lily kasih Sam sepucuk surat dan minta dia baca. Sam bilang nanti, waktu udah landing di Shanghai. Di kokpit, Ben nemuin masalah pertama. Kipas resirkulasi mati. Seharusnya itu alasan yang cukup buat nunda keberangkatan. Tapi Rich reset sistemnya, anggap itu selesai dan mutusin mereka tetap terbang. Ben ngecek flap 3 kali. Rich nganggap itu berlebihan. Tapi Ben tetap lakuin. Karena dia tahu, detail kecil yang diabaikan bisa jadi masalah besar. Pesawat take off. Setelah kru relief keluar kokpit, Rich nanya ke Ben. Emang tadi hampir mukul gue? Ben ketawa kecil. Katanya itu yang bikin dia keluar dari Ayu dulu. Dan alasan kenapa umurnya segini dia masih kopilot, bukan kapten. Tapi setidaknya mereka bisa ketawa soal itu sekarang. Di kabin, seorang penumpang bernama Matt kerja di laptop waktu disamperin Becky. Nenek-nenek yang lagi mau nengokin cucunya di Shanghai. Becky langsung kasih komentar datar. Zoe, pramugari yang lagi lewat, jauh di atas liga Matt. Matt protes soal kepribadian. Becky bilang dia nggak punya itu juga. Beberapa jam masuk penerbangan, Lily nanya ke Sam kenapa dia takut baca suratnya. Sam janji baca pas landing. Terus dia minta izin ke toilet. Dan di sana, dia duduk sambil megang surat itu, nggak dibuka. Declan coba ngobrol sama Cora soal Gia dan Finn. Cora pasang headphone. Declan dan Gia akhirnya pergi ke toilet bareng. Finn yang tabletnya kehabisan baterai, nyariin ibunya. Cora kasih jawaban asal. Mereka di kolam renang belakang pesawat. Finn percaya dan jalan sendiri ke belakang. Nyasar, sampai akhirnya Matt ajak dia main game. Di ruang kargo, power bank, dan mulai panas. Diam-diam, perlahan, tanpa ada yang sadar. Ben nemuin peringatan kebakaran di kargo. Dia langsung aktifin sistem pemadam, tapi nggak mempan. Dia lapor ke pengatur lalu lintas udara, minta izin mendarat darurat di bandara terdekat. Guam Internasional, 400 mil nautika ke selatan. Rich masuk kokpit, dengerin laporan Ben, dan kirim 2 pilot relief ke kargo buat padamkan api secara manual. Cora diam-diam kabur dari kursinya, mau nyamperin ayahnya di toilet. Di kargo, turbulensi bikin muatan tergeser dan menghantam dinding. Ada ledakan, tabung gas bertekanan tinggi, kena sambaran api, melesat menembus lantai kabin dan menghantam seorang penumpang. Botol wine terbang dan kena penumpang lain. Kabin kehilangan tekanan. Cora tersedot ke arah lubang yang terbuka. Lily nangkep dia tepat waktu. Rich turunin pesawat ke ketinggian 10.000 kaki buat stabilkan situasi. Penumpang masang masker oksigen, kecuali Declan dan Gia yang pingsan di toilet. Rich bikin pengumuman ke kabin. Ada kebakaran di kargo. Kami dialihkan ke Guam, harap tetap tenang. Dan nutupin hidungnya pakai rokok yang ditusukkan ke telinganya. Terus diam-diam kabur ke toilet buat ngerokok.
Zoe nemuin dia dan suruh balik ke kursi. Puing dari kargo tersedot masuk ke salah satu mesin. Mesin itu terbakar. Kemudian meledak dan lubang menganga di badan pesawat. Beberapa penumpang tersedot keluar bersama kursi mereka. Rich lapor ke pengatur lalu lintas. Satu mesin hilang. Tanya apakah ada bandara lebih dekat. Nggak ada. Ben ngamatin mesin kedua. Dia nggak akan bertahan lama. Semua instrumen di kokpit mulai mati satu persatu. Mereka aktifin ram air turbine sebagai sumber daya cadangan, tapi itu nggak cukup buat restart mesin. Satu-satunya pilihan, buang semua bahan bakar dan siap-siap mendarat darurat. Rich bikin pengumuman terakhir, bersiap untuk benturan. Di kabin ada yang nangis, ada yang berdoa, ada yang cuma diam megang tangan orang di sebelahnya. Di kokpit, Ben lihat ombak laut di bawah dan kasih tahu Rich bahwa mereka harus mendarat sejajar dengan ombak. Kalau enggak, pesawat bisa cartwheel. Rich ngotot caranya lebih aman. Ben nggak mundur. Rich akhirnya nurut, minta Ben geser kursi ke belakang. Rich pegang kendali. Dia konsentrasi penuh. Semua pengalaman terbangnya selama puluhan tahun dia tuang ke momen ini. Pesawat menyentuh air, sliding, melambat, lalu menghantam karang koral. Pesawat terbelah. Gelombang besar masuk ke kabin. Dalam hitungan detik, ratusan orang tewas. Reruntuhan, api, dan tubuh-tubuh mengambang di lautan. Ben sadar di kokpit yang mulai retak jendelanya. Dia coba bangunin Rich. Mereka nyaris berhasil katanya. Kalau bukan karena karang itu. Tapi kaki Rich terjepit logam bengkok dan dia kehilangan terlalu banyak darah. Rich minta Ben ambil kapak darurat, coba bebaskan kakinya. Nggak berhasil. Rich bilang udah cukup. Dia minta Ben pergi, tutup pintu kokpit, dan pulang ke keluarganya. Ben nggak mau ninggalin dia. Tapi Rich lebih keras kepala dari situasinya. Ben akhirnya pergi, bawa Penny bersamanya. Rich pegang foto keluarganya dan nyanyi lagu favoritnya pelan-pelan, sampai jendela pecah dan air masuk. Di kabin tengah, Sam nyariin Lily. Yang dia temuin cuma noda darah di kursinya. Di ekor pesawat yang berdiri tegak di atas air, Matt bebasin Finn dari sabuk pengaman. Zoe nanggepin teriakan Matt dari lebih jauh. Mereka kumpul di titik tertinggi. Becky juga ada, terluka tapi sadar. Matt hampir buka pintu, tapi Zoe hentiin dia. Mereka lagi di dalam gelembung udara. Buka pintunya berarti seluruh bagian ini tenggelam. Mereka diam di situ, nunggu, sementara air terus naik perlahan. Ben dan Penny nyusun prioritas. Cari survivor dan temuin emergency locator transmitter yang ada di bagian tengah pesawat. Penny, juara renang air terbuka 3 kali, mau ambilnya sendiri. Ben kasih dia life vest. Penny tolak karena bakal ngelambatin dia. Sebelum pergi, dia kasihin sepatunya ke Cora dan minta dijagain sampai dia balik. Penny udah jauh berenang waktu Ben dan Cora lihat ada hiu di air. Mereka teriak, Penny nggak kedengeran. Ben langsung kembangkan rakit darurat, loncat ke air bareng Cora dan dayung sekencang-kencangnya. Tapi jarak itu nggak bisa dikejar. Hiu nyerang Penny dari bawah. Dia sempat muncul lagi ke permukaan, lalu ditarik kembali ke bawah, dan kali ini nggak ada yang bisa diselamatin. Di kabin tengah, pesawat masih nyangkut di karang dalam posisi yang nggak stabil. Sam kasih tahu semua orang, mereka perlu geser berat ke belakang supaya pesawat nggak slip dari karang. Hutch nggak setuju, tapi pelatihnya setuju sama Sam dan itu cukup buat bikin beberapa orang ikut rencananya. Di luar, bagian reruntuhan tempat Lily terdampar mulai tenggelam. Dia nggak punya pilihan, loncat ke air dan berenang ke arah kabin tengah, meski kakinya terluka. Begitu tangannya nyentuh badan pesawat dan dia narik diri ke atas, Sam langsung nyamperin. Mereka pelukan sebentar, sebelum teriakan dari arah air motong semuanya. Pelatih Hutch terseret ke bawah oleh hiu. Teman satu tim Hutch nyebur buat nolongin. Ikut terseret. Hutch, lihat semuanya dari atas, nggak bisa ngapa-ngapain. Jim nahan dia biar nggak ikut nyebur. Hutch berbalik dan nyalahin Sam. Ini rencana lo, ini salah lo. Dia langsung terjun ke atas Sam dan mulai mukul. Ben datang tepat waktu, narik Hutch mundur. Di ekor pesawat, Matt mutusin udara di dalam udah hampir habis. Dia mau berenang keluar sendiri, Zoe protes, tapi Matt udah duluan nyebur. Dia nembus puing-puing di bawah, naik ke permukaan, dan teriak minta tolong. Yang nyamperin pertama bukan tim penyelamat, tapi Declan, yang ngambang di atas sebuah pintu dengan tubuh Gia di sebelahnya. Declan cuma sempat nyebut nama Cora sebelum hiu narik dia ke bawah. Ben nemuin ELT di kabin tengah, hampir ketinggalan antena yang sempat kejatuhan ke air, tapi keburu diambil lagi. Dia aktifin transmitternya dan kasih ke Dan buat dibawa ke rakit. Ben lari ngurusin Cora yang hampir jatuh ke air. Pesawat slip lagi dari karang. Gelombang besar masuk.
Orang-orang tersapu ke air, termasuk Dan, yang panik dan dorong seorang perempuan ke bawah waktu dia naik ke rakit. Hiu langsung ambil perempuan itu. ELT tenggelam bersama kekacauan itu. Sam lihat Hodge pingsan di air dan langsung berenang ke arahnya. Dua hiu mulai ngurungin mereka berdua. Ben minta ELT ke Dan dan bilang dia udah ngejatuhnya. Ben murka dan balik nyalahin Ben atas semua kematian ini. Ben pukul Dan pukul balik. Ben umumkan ke semua orang di rakit. Mereka mau jemput Sam dan Hutch. Siapapun yang nggak setuju boleh pindah ke rakit lain. Dan nyoba pindah tapi penumpang lain nggak ngasih dia ruang. Mereka dayung ke arah Sam dan Hutch, narik keduanya naik tepat sebelum hiu sempat nyerang. Di ekor pesawat, Zoe bilang udah waktunya pergi. Becky nggak bisa berenang dalam kondisi ini. Terlalu tua, terlalu terluka. Zoe janji balik buat dia. Finn dan Zoe loncat ke air, berenang ke permukaan melewati tubuh-tubuh yang mengambang di bawah, dan nemuin rakit darurat yang mengembang sendiri. Zoe bantu Finn naik, dan waktu dia mau naik juga, hiu gigit kakinya. Dia bebaskan diri, naik ke rakit, dan pingsan karena kehilangan darah. Finn menangis, gak tahu harus ngapain. Hiu nabrak rakit dari bawah. Finn jatuh ke air. Becky sendirian di ekor yang hampir penuh air. Dia keluarin foto cucunya. Dia ngomong selamat tinggal. Bukan dengan dramatis, tapi dengan tenang. Kayak orang yang udah nerima sesuatu yang nggak bisa dilawan. Di rakit, Lily lihat pesawat lewat di atas. Semua orang teriak, kibar-kibarain tangan. Pesawat berlalu tanpa berhenti. Beberapa jam kemudian, malam turun. Helikopter penyelamat mulai menyisir area. Kapten kapal nelayan Cina dihubungi. Kapalnya yang paling dekat ke lokasi. Captain, we are enacting the 1974 Solos Convention. There's been a commercial airliner crash. Your ship is closest to the area where we believe there are survivors in need of assistance. Copy. Hutch bisik ke Sam. Ungkapin perasaan lo ke Lily. Sam bilang ada aturan soal itu di tim mereka. Hutch bilang nggak ada yang dengerin aturan itu. Ben kasih Cora air minum dan cerita soal Sean, anaknya yang juga 7 tahun. Cora bilang pelan, orang tuanya nggak akan pernah lihat dia tumbuh dewasa. Ben jawab orang tua selalu tahu caranya. Helikopter ketemu lokasi mereka. Penyelam diturunkan perlahan ke air. Semua orang di rakit teriak peringatkan soal hiu. Terlalu jauh, nggak kedengeran. Hiu nyerang penyelam itu dari bawah, gigit satu kaki dan satu tangannya. Helikopter coba narik dia keluar, tapi sebelum penyelam itu cukup tinggi, hiu loncat dan tarik dia balik ke dalam. Tarikan itu bikin helikopter kehilangan kendali dan jatuh ke laut. Shockwave nguncang rakit, beberapa orang jatuh ke air, naik lagi. Kapal nelayan muncul di kejauhan. Ben tembakan flare. Kapal berhenti. Nggak bisa lewati karang. Mereka harus dayung ke arah kapal. Tapi dayungnya hilang kena kekacauan helikopter. Ben sadar Cora nggak ada di rakit. Dia lihat Cora berdiri di atas reruntuhan yang mau tenggelam. Ben loncat ke air tanpa pikir panjang, berenang ke arahnya. Cora nggak mau pergi. Dia bilang dia nggak mau ninggalin ayahnya. Ben bilang pelan, ayahnya pasti mau dia berani sekarang. Mereka ambil jalan memutar, berenang bareng kembali ke rakit. Kapten kapal perintahkan kru buang semua hasil tangkapan ke laut. Hiu-hiu berbalik arah makan ikan. Ben tembakan flare terakhirnya ke arah satu hiu, kena. Dan lihat sebungkus rokok mengambang. Dia ambil, coba nyalain. Lighternya nggak nyala. Hiu loncat dari air dan narik dia ke dalam. Pagi harinya, kapal nelayan udah angkut semua survivor. Sam bilang ke Lily suratnya hilang kena air. Dia nggak sempat baca. Lily bilang dia udah tahu isinya. Sam cium keningnya. Lily cium pipinya. Cora minjem ponsel Ben. Dia buka aplikasi tracker. Sinyal Finn masih aktif. Mereka kasih tahu kapten. Kapal berubah arah. Mereka nemuin rakit Finn. Zoe di sana, terluka parah tapi masih hidup. Finn dan Cora berpelukan. Dan untuk pertama kalinya Cora minta maaf. Zoe nanya soal Becky. Ben geleng kepala. Setelah semua selesai, Ben duduk sendirian. Dia buka ponselnya dan lihat foto Sean. Bukan foto lama yang selalu dia bawa. Foto baru. Anak kecil yang lagi sakit. Yang ditinggal oleh ayahnya bukan karena nggak peduli, tapi karena takut. Selama ini Ben terbang kemana-mana bukan untuk kabur dari masalah. Tapi karena dia nggak tahu caranya menghadapi kenyataan bahwa anaknya mungkin nggak akan sembuh. Tapi hari ini dia hampir mati tanpa sempat bilang selamat tinggal. Ben telepon istrinya. Katanya cuma satu kalimat, dia mau pulang. Kalau adegan tadi bikin lo nggak nyangka, pencet like sekarang. Film apa yang pengen lo lihat di rekap berikutnya? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu giliran lo yang kepilih.